Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat blogger. Ketemu lagi bersama saya, bersama sahabat-sahabat Indonesia dan juga seluruh blog podcastem yang pagi hari ini sedang menyaksikan blog Bojonegoro Channel Media. Dan hari ini senang sekali saya ada di kawasan Wadang Ngasem, Bojonegoro. Hari ini hari yang sangat indah tentunya untuk kita sharing kembali dengan program TV channel yang luar biasa. Hari ini saya ada di kawasan Wadang Ngasem bersama narasumber kita, bersama Ketua Cabang PSNU Pagar Nusa Bojonegoro, Bapak Imam Muhtasom. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya. Hari ini kita akan ngobrol di situasi COVID-19. Gimana nih Pak, situasi COVID-19 kalau Pak Imam sendiri menanggapi COVID-19 apa yang pertama kali ada di benak Anda? Ya, ini sebenarnya secara jujur sempat mengganggu kegiatan kami lah. Jadi yang biasa menjadi tidak biasa. Contohnya seperti yang tadinya jaga jarak normal, tapi sekarang jaga jarak yang kayaknya gimana gitu, lebih diatur gitu. Iya, normal baru. Tapi selain kegiatan-kegiatan yang tadi disampaikan terhambat dengan adanya COVID, seperti apa Pak yang membuat selain jaga jarak yang membuat situasinya agak beda? Ya, karena situasinya ya kita perlu maklumi bersama, karena ini bukan kasus-kasus yang terjadi di internal Pagar Nusa atau di tingkatan dunia lah bahkan. Itu yang sangat terasa adalah mengenai kegiatan yang tadinya secara bebas diadakan, mendatangkan orang sekian banyak, tapi sekarang kan harus mengikuti protokol kesehatan seperti apa yang sudah dianjurkan oleh Bapak yang di kepolisian atau dimanapun itu. Kalau Pak Imam sendiri jujur Pak, kalau dengar COVID-19 apa takut atau khawatir atau sebenarnya gimana Pak? Kalau masalah itu ya kita tidak boleh takut, malah justru harus berani. Maka dari kalangan kita dari kaum pesilat ini harus berani meningkatkan kekuatan tubuh, itu harus ditingkatkan. Tapi tidak boleh lengah Pak. Tidak boleh lengah, waspada gitu. Intinya. Ya, sahabat bloggers, itu awal bincang-bincang kita soal COVID-19. Tapi bagaimanapun kita pengen tahu juga Pagar Nusa yang selama ini sudah berdiri sejak lama. Bela diri bukan hanya membela diri, tapi juga melihat namanya saja Pagar Nusa. Pagar kalau kita tahu adalah batas ya Pak ya, atau pembatas. Sedangkan Nusa adalah pulau. Nah kalau sejarah sendiri Pak, Pagar Nusa sendiri ini bisa diceritakan seperti apa? Pagar Nusa itu adalah kepanjangan atau singkatan dari sebuah akronim yang artinya pagarnya Nahdlatul Ulama dan bangsa Indonesia. Pagarnya Nahdlatul Ulama dan bangsa ya. Bangsa Indonesia secara menyeluruh gitu. Makanya semboyan kita membela NKRI itu harus, mengikuti pemerintah juga harus. NKRI harga mati ya Pak. Iya. Karena mentaati aturan pemerintah juga harus gitu. Dengan niatan menjaga NKRI tersebut dengan cara masing-masing, dengan cara macam-macam yang harus dilaksanakan oleh setiap pemegang kebijakan kan gitu. Ya. Secara khusus harus mengikuti apa yang sudah diatur dalam kepemerintahan atau di tingkatan daerah atau di tingkatan kabupaten dan lain sebagainya. Dan Pagar Nusa sendiri ada di Bojonegoro ini sejak kapan? Sejak tahun 1996. 96? Iya. Sebelum Krismon ya? Iya, sebelum itu. Mendekati lah. Iya. Luar biasa sekali. Dan saat ini perkembangannya sudah luar biasa di Bojonegoro. Di 28 kecamatan itu semua ada? Ada, iya. Sudah ada kepengurusannya. Istilahnya ranting ya Pak ya? Tidak. Kalau di kecamatan kalau di Pagar Nusa tingkatan di kecamatan itu pimpinan anak cabang. Pimpinan anak cabang. Ya. Ada 28 kecamatan. Kalau boleh tahu anggotanya dari 28 anak cabang itu sudah ada berapa? Kalau yang sudah masuk di database kami yang ada di cabang sekitar baru 30-an ribu lah. Baru 30.000 ya. Itu kalau secara total ya mestinya banyak sekali karena di dalam Pagar Nusa itu adalah IPSI-nya Nahdlatul Ulama kayaknya begitu. Jadi ada beberapa perguruan yang bergabung ke dalam Pagar Nusa. Ada beberapa perguruan yang bergabung. Lalu bagaimana komunikasi selama ini dengan mereka-mereka yang tergabung atau ikut bergabung bersama Pagar Nusa? Komunikasinya juga berjalan secara baik. Kita setiap triwulan misalnya ada kumpulan di tingkatan cabang itu mereka juga kita undang 3 bulan sekali ya melalui struktural gitu. Iya. Terus dalam situasi pandemi seperti ini Pak, bagaimana membangun pertemuan antara
cabang-cabang kan banyak setiap kecamatan. Iya. Ya bisa kita laksanakan secara virtual atau dengan online menggunakan ya HP, menggunakan media WhatsApp, Ya. seperti itulah untuk menyikapi situasi pandemi kayak gini. Iya, itu sedikit cerita sahabat blogger mengenai sejarah dan juga kehadiran Pagar Nusa di Bojonegoro yang sampai saat ini sudah ada 28 anak cabang. Dan tentunya anggotanya sendiri juga cukup banyak ya, Iya, 30.000 lebih. Karena terus terang dengan keberadaan Pagar Nusa yang mengikuti NU menjadi badan otonom Nahdlatul Ulama secara langsung, itu berarti di mana ada kepengurusan NU berarti di situ juga ada kepengurusan Pagar Nusa gitu. Mas Imam sendiri sebagai Iya. ketuanya Iya. ngurusin banyak orang, Pak. 30.000 lebih itu kan bukan persoalan gampang. Iya, Apa iya. ini yang tipsnya Pak Imam untuk mengurus agar Pagar Nusa ini tetap Solid. solid? Ke depan, ya paling tidak adanya komunikasi yang baik gitulah menurut saya. Sesuatu itu kan perlu dibicarakan bersama-sama, tidak cukup kita sendiri, saya sendiri atau gimana gitu, tidak cukup. Jadi kita perlu menjalin tabayun dan lain sebagainya ke masing-masing PAC. Iya, iya. Paling dari sekian tahun Pak Iya. perjalanan Pagar Nusa, apa ini Pak yang paling mungkin paling berkesan selama Mas Imam sendiri sebagai ketuanya gitu, dengan begitu banyaknya anggota, yang mungkin hal-hal kecil apa yang bisa menjadi pembelajaran dan bisa disampaikan mungkin saat ini sahabat blogger Pagar Nusa, sahabat-sahabat Pagar Nusa di luar sana yang menyaksikan, Iya. apa ini yang tentunya perlu ditanamkan agar solid itu selalu bisa dijaga. Paling tidak penanaman secara individu itu harus ditanamkan, ya, untuk masalah militansi, kesemangatan ke dalam mengikuti ajaran-ajaran yang diajarkan di dalam Pagar Nusa itu harus disampaikan secara menyeluruh. Disampaikan dengan semangat yang menggebu-gebu kayaknya begitu. Wong yang namanya kita jalur pendekar ya, secara otomatis ya harus militan lah begitu, harus militan, terutama di dalam menghadapi permasalahan yang ada, termasuk perseteruan antar anggota itu harus kita hindari lah semestinya begitu. Dengan ada, apalagi di Bojonegoro sekarang sudah ada PKP, Bojonegoro Kampung Pesilat, mestinya bisa digunakan jembatan untuk memblokade Salah satu mediator ya Pak ya, istilahnya Bojonegoro Kampung Pesilat. Mengatasi permasalahan yang ada di dunia persilatan yang secara utuh yang ada di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Tapi sejauh ini kalau melihat Pak Mas Imam sendiri melihat keberadaan Bojonegoro Kampung Pesilat dan juga organisasi-organisasi yang lainnya, menurut kacamata Mas Imam sendiri seperti apa? Sepertinya begini kalau menurut saya, BKP itu berdiri di tengah-tengah perguruan yang ada di Bojonegoro. Jangan dimonopoli berdiri di atas namakan dengan menggunakan kepentingan salah satu perguruan lah begitu. Iya. Permintaan Harus lebih fair ya. Ya harus lebih fair. Ya. Check and balance harus ada gitu. Menarik sekali. Dan kalau boleh tahu Pak Mas Imam, banyak Pak bela diri, banyak perguruan di Bojonegoro. Apa yang menjadi ciri khas sendiri untuk Pagar Nusa ini? Ya, secara otomatis tidak bisa masuk ke dalam Pagar Nusa kecuali yang berkeyakinan pokoknya mengikuti aliran Nahdlatul Ulama lah begitu. Kuncinya itu ya. Iya. Harus Kalau perguruan meyakini. yang lain kan bisa Ya. secara otomatis yang nun sewu misalnya berkeyakinan mengikuti ajaran yang disampaikan oleh MD atau LDII itu bebas. Tapi untuk Pagar Nusa sendiri kan tidak boleh, harus ada batasan-batasan. Betul sekali, luar biasa. Dan tentunya sahabat blogger itu tadi, bagi siapapun yang ingin tergabung dalam Pagar Nusa ini harus juga ikut. Dan perlu dicatat, apa itu? selama ini yang menggunakan background dari perguruan lain, misalnya PSHT dan lain sebagainya itu, PO dan macam-macam itu, saya persilahkan bergabung dengan Pagar Nusa selama mereka berkeyakinan Nahdlatul Ulama gitu. Siap, oke. Dan ada istilah permusuhan di antara kita bersama. Cinta damai Ya, pasti itu yang gitu kita loh. suka ya. Oke, dan semuanya pasti di sini sepakat jika semua perguruan itu memang harus cinta damai. Dan di situasi pandemi COVID-19 saat ini, Mas Imam, apa yang ingin disampaikan untuk sahabat-sahabat blogger khususnya untuk rekan-rekan Pagar Nusa? Ya, yang perlu saya sampaikan, terutama harus bisa menjaga kesehatan lah.
semuanya harus dilakukan. Menjaga imunitas tubuh ini paling penting untuk memblokade, membuat perisai pada diri kita masing-masing. Biar kita tidak mudah terdampak oleh COVID-19 tersebut. Maka kita harus menjaga imunitas. Secara otomatis kita harus bisa menyesuaikan situasi dan kondisi. Contohnya seperti latihan yang biasa dilaksanakan malam hari. Hari ini saya instruksikan agar supaya diadakan pagi hari. Gitu. Pagi hari Pagi ya? hari. Kenapa itu? Karena untuk menjaga imunitas tadi. Pagi lebih sehat ya Pak? Ya lebih sehat daripada malam. Gitu. Berintinya PN siap ya jadi duta perubahan perilaku saat pandemi COVID-19 seperti ini ya? Siap 100%. Jadi yang terdepan untuk memberikan contoh kepada yang Iya, lain. siap. Oke. Ini Contohnya luar biasa. latihan hari ini harus menggunakan masker, harus ada persiapan protokol kesehatan gitu harus disiapkan. Ya, luar biasa sekali. Ini yang menjadi catatan penting buat kita semuanya bahwa situasi pandemi tidak membuat kita harus berhenti untuk beraktivitas. Iya, dan juga harus tambah beraktivitas. semangat. Termasuk hari ini bahkan sepertinya PN sudah mempersiapkan hal itu. Pagi ya. Betul sekali karena memang kalau dari mengikuti dari apa yang menjadi anjuran mereka pakar kesehatan, pagi itu lebih sehat daripada malam. Daripada malam. Tapi memang biasanya selalu Iya, malam ya. Iya biasanya. Tapi Ada yang selama- pagi hari tapi kan tidak semuanya. Iya. Dan tentunya untuk semua sahabat-sahabat blogger di luar sana, ingat kita tidak boleh lengah dengan segala situasi yang terjadi saat ini. Pandemi masih belum usai, kita masih harus tetap menjaga kesehatan dan juga imunitas. Salah satunya dengan tetap berlatih dan juga kanuragan yang ada, bela diri yang ada Ya, seperti ada. saat ini. Ya. Ini atau Pagar ada Nusa untuk mengatasi pandemi ini, untuk menanggulangi itu adalah menerapkan latihan untuk kesehatan. ada ya itu ya. Ada itu. Nanti Yang bisa kita namanya- ditunjukin Pak ya. Oh bisa. Nanti bisa prakteknya. Nanti kita akan lihat seperti apa latihan atau gerakan khusus yang memang dilakukan oleh Pagar Nusa untuk spesial edisi pandemi COVID-19 saat ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap ikuti channel Blog Bojonegoro TV dan Blogcasm di Blog Bojonegoro Media. Terima kasih sekali lagi untuk bincang-bincang kita pagi hari ini. Mas Imam, terima kasih. Iya. Mudah-mudahan Pagar Nusa selalu sehat Siap, anggota-anggotanya ya. siap. Mas Imam juga Iya, selalu iya, sehat iya. pastinya. Siap. Oke. Oke. Baik, sampai ketemu lagi di ngobrol kita berikutnya. Selamat pagi dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.